Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang terhormat Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Priangga Dipati Patriawan SAP yang merupakan salah satu anggota dari Yayasan Wajo. Yayasan Wajo sendiri sudah berdiri sejak tahun 2008. Sebelumnya organisasi ini bernama Wajo Institute, kemudian berubah nama dan bentuk badan hukum yang baru yakni Yayasan Wajo pada tahun 2018. Kami bermaksud mengikuti kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan 2021 dengan kategori pendaya gunaan ruang publik. Adapun kegiatan yang kami ajukan dengan judul Festival Tenun Tradisional Bugis. Kegiatan ini bermaksud mendayagunakan ruang publik yakni Kompleks Rumah Adat Latandri Bali sebagai tempat kegiatan agar kompleks ini dapat digunakan sebagai kampung budaya di Kabupaten Wajo. Yang melatar belakangi kami mengusulkan kegiatan ini, Indonesia adalah salah satu negara yang menghasilkan seni tenun terbesar, terutama dalam hal keanekaragaman hiasannya. Berbicara tentang hasil tenunan, suatu etnis di Nusantara ini tentunya tidak terlepas dari tenunan khas etnis Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya etnis Bugis Wajo. Keterampilan menenun orang Bugis Wajo telah dimiliki sejak dulu, bahkan melampaui batas rezim. Keahlian menenun orang Bugis Wajo diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan sekitar abad ke-13 dan mulai berkembang pada abad ke-15 bersamaan dengan masuknya ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Peralatan tenun yang pertama digunakan adalah alat tenun yang masih sederhana, yakni alat tenun gedogan atau walidah, yakni alat tenun yang cara menggerakkannya masih menggunakan tenaga manusia. Adapun jenis alat tenun ini diperkirakan sudah ada pada masa kerajaan Wajo sekitar tahun 1436. Saat ini tenun tidak lagi sebagai produk eksklusif atau high class yang khusus untuk kalangan bangsawan, melainkan menjadi suatu produk ekonomi kerakyatan yang dapat dikerjakan seluruh masyarakat. Masyarakat Wajo, khususnya kaum perempuan, menjadikan aktivitas menenun ini sebagai salah satu alternatif mata pencaharian selain berdagang dan bertani. Bahkan keterampilan menenun menjadi suatu identitas bagi orang Bugis Wajo. Kain tenun khususnya sarung sutra atau dalam bahasa Bugisnya lipak sabe memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan-kegiatan upacara adat istiadat dan kemasyarakatan orang Bugis Wajo. Adapun konsep kegiatan yang kami usulkan yakni pameran hasil tenunan oleh 100 perempuan penenun Bugis, pemutaran film dokumenter lipak sabe atau sarung sutra. Yang ketiga, pertunjukan seni budaya dengan menampilkan tari patenung dan orkestoriolo sebagai upaya memasyarakatkan tari patenung bagi masyarakat dan memberi hiburan musik orkestra tradisional bagi pengunjung pameran. Yang keempat, talk show dengan tema mengangkat tenun tradisional Bugis. Hasil dari talk show ini akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memajukan dan melestarikan warisan budaya tradisional. Adapun penerima manfaat dalam usulan kegiatan ini, yang pertama pelajar, yang kedua mahasiswa, yang ketiga pengusaha tenun dan persutraan, yang keempat penenun tradisional, yang kelima pemerintah daerah, dan yang terakhir masyarakat umum. Alasan kenapa proposal kami yang harus dipilih yakni dengan terlaksananya
kegiatan festival tenun tradisional Bugis ini, khususnya pameran hasil tenun tradisional Bugis, maka akan mengangkat harkat budaya tenun tradisional Bugis dan mengapresiasi karya para pengrajin tenun yang selama ini seakan diabaikan. Selain itu, kegiatan ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan motif-motif khas Bugis Wajo di seluruh pelosok Kabupaten Wajo. Dengan terlaksananya pameran ini, kita dapat melestarikan warisan budaya tenun tradisional suku Bugis, serta dapat menjadi cikal bakal pendirian Museum Tenun Tradisional Bugis dan SMK Teknologi Tekstil. Kegiatan pembuatan film dokumenter dengan judul Dipa Sambe dan talk show ini akan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memajukan dan melestarikan warisan budaya tenun tradisional Bugis. Untuk mengembalikan kenangan dan suasana masa lalu, maka pengunjung Festival Tenun Tradisional Bugis akan disuguhi dengan pertunjukan tari, patenung, dan musik orkestra tradisional. Terakhir, saat ini kami mendampingi DPRD Kabupaten Wajo dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah pemajuan kebudayaan. Selain itu, kami sementara mengerjakan buku mewarnai untuk anak-anak pendidikan anak usia dini dengan judul Mewarnai Budaya Bugis. Harapan kami semoga bisa menjadi salah satu yang terpilih dalam program fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.